Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Om Swastiastu. Selamat datang di webinar sosialisasi pembuatan bukti potong PPh Pasal 23, 26 melalui e-Bupot pada hari ini Selasa tanggal 21 Juli 2020. Sebelumnya, saya ingin menyapa kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar pada siang hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak Kanwil DJP Bali yang telah mendampingi webinar kita. Perkenalkan, nama saya Riza Karinda. Saya di sini nantinya akan memandu webinar pada siang hari ini kurang lebih selama 2,5 jam ke depan. Baiklah, saya bacakan dulu susunan acara webinar pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian akan dilanjutkan dengan doa, kemudian ada sambutan Kepala KPP Pratama Tabanan. Untuk yang kedua yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita pada siang hari ini, maksud dan tujuan sosialisasi, dan kemudian yang ketiga yaitu nanti akan ada sesi tanya-jawab, kemudian yang terakhir yaitu penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah acara webinar siang hari ini kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya mari kita simak video sambutan oleh Kepala KPP Pratama Tabanan Bapak Bambang Purwanta. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar e-Bupot PPh Pasal 2326 yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini atas penyertaannya kita masih bisa berkumpul walaupun menggunakan aplikasi, menggunakan sarana online. Terima kasih Bapak Ibu, juga terima kasih kehadirannya untuk Bapak Ibu bisa menghadiri undangan kami pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, menilik pada APBN kita tahun 2020, target penerimaan pajak ditetapkan sebesar 1.642 triliun, dan kemudian pada awal tahun ini diubah menjadi 1.160 triliun. Angka ini seolah menunjukkan betapa pentingnya pajak untuk kehidupan kita, untuk kehidupan bangsa dan negara kita. Penerimaan negara, penerimaan kita, penerimaan pajak sampai dengan semester 1 2020 mengalami tekanan yang cukup berat. Sampai dengan Juni kita secara nasional baru mencapai 513 triliun. Kalau dibandingkan dengan target sebelumnya 1.600 triliun itu sekitar 31%, tetapi apabila dibandingkan dengan target setelah perubahan di APBN perubahan itu 44,02%. Penerimaan ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu, sekitar 10-12%. Bapak Ibu, ini juga mungkin sejalan dengan usaha Bapak Ibu semua. Kami tahu dengan kondisi pandemi pada saat ini, pasti kondisi usaha Bapak Ibu juga terpengaruh, pesanan mungkin berkurang, kemudian omset juga berkurang, tentunya juga penghasilan ataupun keuntungan juga berkurang. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, pemerintah juga untuk mengatasi hal ini memberikan beberapa insentif perpajakan yang mungkin Bapak Ibu bisa manfaatkan, bisa gunakan. Insentif yang bisa digunakan banyak sekali, mulai dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, 25, bahkan UMKM kita menyediakan insentif yang begitu banyak. Tetapi Bapak Ibu, sebagai informasi saja, memang masih banyak yang belum memanfaatkan insentif ini. Data di kami, di kantor pajak Tabanan, yang memanfaatkan insentif ini secara keseluruhan baru mencapai 653 wajib pajak. Dari sekitar 22.000 wajib pajak orang pribadi dan UMKM yang ada di
KPP Pratama Tabanan ini. Jadi saya juga mendorong Bapak Ibu untuk memanfaatkan insentif ini dengan baik, supaya setidaknya bisa membantu Bapak Ibu, misalnya pasal 21 yang ditanggung pemerintah, kemudian UMKM yang ditanggung pemerintah. Nah, ini semoga bisa membantu Bapak Ibu di dalam menjalankan usahanya. Bapak Ibu, perlu juga saya sampaikan bahwa pemerintah juga telah menyediakan dana yang begitu besar untuk penanganan COVID-19 ini. Secara nasional tercatat ada 695 triliun dana yang dianggarkan untuk penanganan pandemi ini, mulai dari kesehatan, mulai dari kemudian ditambah dengan insentif pajak, UMKM, kemudian bansos dan lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu, pembayaran pajak yang Bapak Ibu lakukan, setiap rupiah yang Bapak Ibu bayarkan untuk saat ini akan sangat bermanfaat bagi negara, bagi bangsa kita, terutama saat ini di dalam menangani krisis ini, sehingga kita bisa berharap bahwa pembayaran yang Bapak Ibu sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi negara, bagi penanganan COVID-19 pada saat ini. Selain itu Bapak Ibu yang saya hormati, keberhasilan pemungutan pajak ini juga sangat didukung oleh bantuan ataupun peran Bapak Ibu di dalam melakukan pemotongan maupun pemungutan pajak. Nah, saya tahu bahwa Bapak Ibu mempunyai kewajiban untuk memotong, memungut yang selama ini dilakukan secara manual. Bapak Ibu membuat bukti potong, kemudian mengadministrasikan. Nah, pada saat ini Ditjen Pajak sudah menyediakan aplikasi yang namanya aplikasi e-bukti potong. Nah, ini sebetulnya aplikasi sudah dimulai dipakai pada tahun 2017, itu mulai dengan uji coba, piloting, dan kemudian untuk mulai Agustus tahun ini, untuk masa Agustus, maka seluruh PKP diharuskan memakai aplikasi e-Bupot ini di dalam melakukan pemotongan dan pemungutan. Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran e-Bupot ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada wajib pajak, kepada PKP, non-PKP seluruhnya di dalam membuat e-Bupot, dalam membuat bukti potong dan dalam melaporkannya. Ini juga banyak manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan e-Bupot ini. Setidaknya ada 6 manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak di dalam aplikasi e-Bupot ini. Yang pertama, tampilannya cukup mudah, user friendly, kemudian tanpa proses instalasi, jadi Bapak Ibu tidak perlu menginstal di laptop maupun PC-nya. Yang ketiga adalah berbasis web. Ya, karena berbasis web, jadi nanti tinggal mengetik alamat di browser, kemudian Bapak Ibu bisa mengakses tampilan atau alamat di e-Bupot tersebut. Yang keempat, meringankan beban administrasi Bapak Ibu. Yang tadinya kita harus membuat manual, diketik, kemudian disimpan di kertasnya, kemudian jadi perlu sarana administrasi yang banyak. Nah, nanti semuanya akan disimpan di servernya di Ditjen Pajak. Ini juga jadi keuntungannya. Jadi Bapak Ibu, keamanan datanya juga terjamin nanti disimpan di server Ditjen Pajak. Kemudian keuntungannya keenam adalah single account. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat akun baru. Cukup akun yang sudah ada selama ini, yaitu di DJP online. Ya, nanti dari akun itu Bapak Ibu bisa masuk ke aplikasi dan di situ bisa membuat bukti potongnya. Nah, itu Bapak Ibu, mudah-mudahan sosialisasi kali ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu. Sekali lagi mohon Bapak Ibu bisa mengikuti aplikasi sosialisasi ini dengan baik. Silakan didiskusikan nanti dengan teman-teman, didiskusikan dengan narasumber sehingga Bapak Ibu dapat dengan jelas dan lengkap informasinya. Kemudian Bapak Ibu, terakhir saya sampaikan bahwa kami KPP Pratama Tabanan juga telah ditetapkan Menpan RB sebagai kantor zona integritas wilayah bebas korupsi. Ini juga merupakan dukungan dari Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya.
Kemudian saya juga tetap menghimbau Bapak Ibu, meminta Bapak Ibu untuk tetap mendukung kami supaya kami juga tetap memperoleh status itu dengan cara Bapak Ibu mendukung di dalam kami menjaga integritas, tidak memberikan sesuatu apapun kepada petugas kami, kepada kami di dalam pelayanan, di dalam sosialisasi, dan seandainya ada petugas kami, seandainya ada teman-teman kami yang meminta sesuatu, harap dilaporkan. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita saling menjaga integritas kita masing-masing sehingga kami dan Bapak Ibu sama-sama merasa nyaman, merasa enak di dalam kita berhubungan. Saya kira itu Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat mengikuti sosialisasi ini. Semoga sosialisasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik. Sebelum masuk ke sesi materi, saya akan informasikan terlebih dahulu beberapa hal dan sistem selama mengikuti webinar pada siang hari ini. Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran webinar pada siang hari ini, fitur audio atau mic untuk seluruh peserta sudah kami nonaktifkan. Kemudian bagi peserta Bapak Ibu yang sekiranya nanti akan mengajukan pertanyaan mengenai materi, dapat mengajukan pertanyaan tersebut di kolom question and answer Q&A di bawah itu, tanpa harus menunggu narasumber menyelesaikan penyampaian materi. Kemudian nanti apabila Bapak Ibu peserta ada kendala teknis mengenai gangguan suara atau gambar yang tidak jelas atau patah-patah, bisa diajukan di kolom chat. Untuk nantinya, pertanyaan akan dijawab oleh narasumber ketika sudah masuk ke sesi tanya-jawab. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang pada siang hari ini akan dibawakan oleh Bapak Alvin Prasetya Eringga dan Bapak Putu Windy Pranata. Baik, kepada Bapak Alvin dan Bapak Windy, saya persilahkan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Saya Alvin AR dari KPP Pratama Tabanan. Kali ini pada siang hari ini saya akan membawakan materi tentang bukti potong PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Nah, kita mulai saja materinya. Untuk yang saya bawakan adalah tentang teori e-bupot. PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Ini adalah tahapan-tahapan dari e-bupot pasal 23 dan 26. Jadi e-bupot ini sebenarnya telah dimulai dari tahun 2017 di tahap ke-1, yaitu mulai masa September 2017. Namun hanya diberlakukan untuk 15 wajib pajak terpilih di Indonesia. Setelah itu, tahapan kedua dimulai dari Juli 2018 dengan 153 wajib pajak terpilih. Kemudian selanjutnya di tahap ketiga ada 1.745 WP terpilih yang menerapkan e-bupot dimulai dari masa Mei 2019. Untuk tahapan keempat, ini dimulai di masa Oktober 2019, itu diberlakukan untuk seluruh pengusaha kena pajak di lingkungan Kanwil DJP WP Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya se-Provinsi DKI Jakarta. Kemudian di tahap kelima, dimulai dengan masa Desember 2019 untuk seluruh PKP yang terdaftar di wajib pajak di KPP Madya seluruh Indonesia. Dan untuk tahapan ke-6 dimulai pada masa Agustus 2020 ini
khusus untuk PKP yang terdaftar di seluruh KPP Pratama se-Indonesia. Jadi untuk wajib pajak di KPP Pratama yang telah ditetapkan statusnya sebagai pengusaha kena pajak, mulai masa Agustus 2020 diwajibkan untuk menggunakan e-Bupot apabila ada kewajiban pemotongan PPh pasal 23 dan 26. Kemudian nanti di masa September 2020 akan diterapkan ke seluruh wajib pajak yang terdaftar di seluruh Indonesia. Nah, latar belakang penggunaan e-Bupot, kenapa sih kita menerapkan e-Bupot untuk pemotongan PPh 23 dan 26? Yang pertama adalah memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membuat dan melaporkan SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Terus meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak sebagai pemotong PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Yang terakhir adalah memberikan kepastian hukum terkait status keandalan bukti potong. Dasar hukumnya yang pertama adalah Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang PPh, terus Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, Peraturan Menteri Keuangan 242 Tahun 2014, PMK Nomor 243 Tahun 2014, dan PMK 12 Tahun 2017. Nah, iktisad dari Per 04 Tahun 2017 itu yang membedakan dari sebelumnya, yang pertama adalah penggunaan pembatasan SPT menggunakan kertas. Jadi untuk hard copy, apabila wajib pajak menerbitkan bukti potong sampai dengan 20, masih boleh menggunakan hard copy untuk pelaporan PPh pasal 23. Terus menerbitkan bukti potong dengan jumlah penghasilan bruto kurang dari 100 juta untuk pemotongannya. Itu masih boleh menggunakan hard copy. Untuk SPT elektronik, apabila wajib pajak sudah di atas 20 bukti potong dalam satu masa pajak, maka diwajibkan untuk menggunakan e-SPT. Atau apabila pemotongan sudah di atas 100 juta, maka wajib menggunakan SPT. Nah, syarat menggunakan e-Bupot itu yang pertama memiliki sertifikat elektronik. Jadi Bapak Ibu yang sudah dengan status pengusaha kena pajak pasti rata-rata sudah punya sertifikat elektronik ini ya. Jadi juga langsung bisa menerapkan, kecuali nanti yang sudah kadaluarsa sertifikat elektroniknya, nanti perlu perpanjangan lagi. Terus penyampaian SPT-nya itu melalui aplikasi e-Bupot di halaman DJP. Jadi nanti menggunakan DJP online seperti Bapak Ibu melaporkan pajak melalui e-filing. Seperti itu. Terus nanti pelaporan SPT PPh pasal 23 dan 26-nya bisa langsung melalui DJP online. Itu yang membedakan dari sebelumnya. Terus untuk bukti pemotongan, apa sih bukti pemotongan itu? Jadi bukti pemotongan PPh pasal 2326 itu adalah formulir atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh pemotong PPh pasal 2326 sebagai bukti pemotongan dan pertanggungjawaban atas pemotongan PPh pasal 23 atau 26 yang dilakukan. Jadi apa aja sih pajak penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 atau 26 ini? Jadi apabila Bapak Ibu perusahaannya nanti menggunakan jasa oleh badan maupun orang pribadi, maka ada kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 23. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sewa, selain sewa bangunan atau sewa tanah. Jadi misalnya sewa peralatan itu juga ada kewajiban pemotongan PPh pasal 23. Selain itu ada dividen yang dibagikan ke pemegang saham atau bunga ataupun royalti seperti itu. Nah, yang membedakan dengan pasal 26 adalah pasal 26 itu apabila bertransaksi dengan orang asing atau wajib pajak yang
bukan wajib pajak Indonesia. Jadi apabila nanti ada royalti yang akan dibayarkan misalnya ke perusahaan asing atas pemakaian hak merek itu dipotong PPh pasal 26. Itu objeknya. Nah, untuk bukti potong sendiri ada bukti potong pembetulan dan bukti potong pembatalan. Nah, untuk bukti potong pembetulan ini adalah bukti potong yang dibuat untuk membetulkan kekeliruan dalam pengisian bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi nanti apabila setelah buat bukti potong ternyata ada kesalahan, misalnya nilai transaksi atau nilai kontraknya salah atau ada perbaikan, maka bisa dilakukan pembetulan. Nah, untuk bukti potong pembatalan adalah bukti pemotongan yang dibuat untuk membatalkan bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya karena adanya pembatalan transaksi atau ada pembatalan kontrak nantinya. Nah, aplikasi eBupot sendiri yang selanjutnya akan disebut aplikasi eBupot 2326 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT masa PPh pasal 2326 dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, untuk aplikasi eBupot sendiri ada dua yang akan berhubungan. Yang pertama adalah tanda tangan elektronik. Jadi tanda tangan elektronik sendiri adalah informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Terus sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara sertifikat elektronik. Jadi nanti perwakilan yang mempunyai hak untuk melakukan tanda tangan itu akan menggunakan tanda tangan secara elektronik atas nama pengurusnya biasanya. Seperti itu. Terus kewajiban pemotongan PPh-nya ini kewajiban Bapak Ibu nantinya. Yang pertama adalah membuat dan memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak untuk setiap transaksi. Jadi apabila ada rekanan Bapak Ibu akan diberikan kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 23 atau 26 atas objek PPh pasal 23 26. Yang kedua adalah setiap pemotong wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga, kewajibannya adalah pemotong itu wajib menyampaikan SPT PPh pasal 23 atau 26 kecuali nihil atau tidak ada transaksi pemotongan PPh 2326. Namun kewajiban ini yang nihil tetap dilaporkan apabila terdapat surat keterangan bebas dan atau surat keterangan domisili dan atau PPh 23-nya ditanggung pemerintah. Jadi meskipun nihil tidak melakukan pemotongan tetap ada kewajiban lapor jika ada SKP atau surat keterangan domisili dan atau ditanggung pemerintah. Nah, SPT masa dan bukti potong PPh pasal 23 ini yang pertama terdiri dari SPT masa terdiri dari induk SPT, terus daftar bukti pemotongan dan daftar SSP atau bukti penerimaan negara dan atau bukti pemindah bukuan. Terus untuk bukti pemotongan terdiri dari bukti potong PPh pasal 23 dan bukti potong PPh pasal 26. Nah, untuk SPT dan bukti potongnya ini berbentuknya adalah hard copy, formulir kertas, atau dokumen elektronik. Nah, ketentuannya untuk bukti pemotongan PPh pasal 23 yakni satu bukti pemotongan untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Jadi misalnya
nanti ada 2 atau transaksi yang objek pajaknya berbeda, itu dibuatkan bukti potong lainnya. Jadi pemotong pajak dapat membuat satu bukti potong untuk menggabungkan 2 atau lebih transaksi sepanjang memenuhi ketentuan di atas. Jadi sepanjang ketentuan ini dipenuhi, boleh digabungkan. Jadi misalnya sama-sama bayar royalti untuk wajib pajak yang sama dan masa pajak yang sama, meskipun pembayarannya 2 kali, itu boleh digabung. Tetapi kalau objek pajaknya berbeda, misalnya yang satunya untuk royalti, satunya untuk sewa, meskipun wajib pajaknya beda dan masa pajaknya sama, itu bisa tidak boleh digabung. Jadi harus ada 2 bukti potong, seperti itu. Nah, untuk yang formulir kertas, itu yang seperti saya jelaskan tadi, itu boleh digunakan apabila dalam satu masa pajak tidak lebih dari 20 bukti pemotongan. Yang pertama. Yang kedua, apabila bukti potong dengan jumlah penghasilan brutonya itu tidak lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan. Itu diperkenankan menggunakan formulir kertas untuk SPT masa PPh pasal 2326-nya. Nah, lampirannya adalah sebagai berikut. Bukti pemotongan, SSP atau bukti penerimaan negara, bukti pemindahan bukuan, surat kuasa khusus bermaterai cukup, fotokopi surat keterangan bebas yang dilegalisasi, fotokopi surat keterangan domisili, dan fotokopi SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 yang dibetulkan. Ini untuk yang SPT menggunakan hard copy. Sedangkan untuk ESPT atau SPT elektronik, untuk wajib pajak yang menerbitkan bukti potong PPh pasal 23 atau 26 lebih dari 20 bukti potong dalam satu masa pajak, menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 100 juta dalam satu bukti potong, atau sudah pernah menyampaikan SPT masa secara elektronik, misalnya PPh pasal 21-nya telah menggunakan SPT, maka wajib menggunakan SPT 23 secara elektronik. Terus selanjutnya adalah terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Lampirannya adalah file hasil scan surat keterangan domisili dalam bentuk portable dokumen format atau PDF. Nah, namun sejak bulan Agustus nanti untuk Bapak Ibu yang sudah PKP diwajibkan untuk menyampaikan secara elektronik, seperti itu. Karena sudah wajib e-Bupot mulai Agustus di 2020. Nah, syarat untuk menggunakan aplikasi e-Bupot yang pertama adalah memperoleh EVIN. Jadi wajib pajak itu membuat permohonan EVIN ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kemudian nanti KPP akan membuat EVIN dan mengirimkannya kepada wajib pajak. Nanti wajib pajak langkah pertama adalah mendaftarkan akun DJP online pada website djponline.pajak.go.id. Jadi begitu memperoleh EVIN, wajib pajak yang belum mempunyai akun DJP online harus terlebih dulu daftar menggunakan NPWP dan EVIN yang telah diperoleh dari KPP. Nah, jika sudah memiliki EVIN dan terdaftar di DJP online, maka langsung login aja di djponline.pajak.go.id menggunakan NPWP dan password yang telah dibuat masing-masing. Nah, Anda dapat menggunakan aplikasi e-Bupot pada DJP online setelah nanti memiliki sertifikat elektronik. Nah, bagaimana cara memperoleh sertifikat elektronik? Yang pertama, wajib pajak datang langsung ke KPP untuk meminta pembuatan digital certificate. Kemudian KPP akan memberikan digital certificate ke wajib pajak. Nah, apabila Bapak Ibu sudah memiliki digital certificate, maka langsung masuk ke
website djponline.pajak.go.id. Di sana ada menu pelaporan. Jadi ada menu e-Bupot PPh pasal 2326 di DJP Online. Kemudian di e-Bupot tadi Bapak Ibu bisa membuat bukti potong PPh 23 atau 26, terus membuat SPT masa PPh 23 atau 26, dan juga bisa menyampaikan pelaporan SPT masa PPh 23 atau 26 melalui channel e-Bupot. Terus apabila sudah submit, maka tanda terima SPT juga akan diberikan secara online. Jadi berupa bukti penerimaan elektronik yang akan dikirimkan ke email atau juga bisa dilihat di akun DJP Online Bapak Ibu. Nah, tata caranya yang pertama, untuk bukti pemotongan PPh 2326 ini sudah ada standarnya ya untuk penomorannya, sama seperti faktur. Ada 10 digit. Yang kode pertama itu menunjukkan untuk 31 menunjukkan bukti potong PPh pasal 23 kertas atau hard copy. 3.2 untuk bukti pemotongan PPh pasal 26 hard copy. 33 untuk bukti pemotongan PPh pasal 23 secara elektronik. 34 untuk bukti pemotongan PPh pasal 26 secara elektronik. Nomor urut ini akan diberikan secara berurutan, dan penomoran atas formulir kertas terpisah dengan dokumen elektronik. Jadi apabila Bapak Ibu dalam 1 tahun pajak misalnya sudah menerapkan e-Bupot ini, ada yang menggunakan kertas karena masih di bawah 20, kemudian setelah 20 menggunakan elektronik, maka penomorannya ini terpisah. Terus nomor urut bukti pemotongan pada aplikasi e-Bupot digenerate oleh sistem. Jadi nanti sistem yang akan memberikan nomor. Terus nomor tidak berubah apabila terjadi pembetulan dan pembatalan. Jadi nomornya itu akan tetap meskipun Bapak Ibu melakukan pembetulan atau pembatalan e-Bupotnya. Nomor tidak tersentralisasi. Jadi nomor dibuat untuk masing-masing pemotong pajak. Jadi akan unik sih masing-masing. Terus ya, yang kedua adalah untuk lawan transaksinya mencantumkan NPWP atau NIK di bukti potongnya. Jadi apabila nanti lawan transaksi Bapak Ibu tidak memiliki NPWP, maka yang dicantumkan di bukti potongnya adalah nomor induk kependudukan. Terus mencantumkan nomor dan tanggal surat keterangan bebas apabila lawan transaksi mempunyai SKB pemotongan pemungutan pajak. Terus mencantumkan tanggal pengesahan surat keterangan domisili. Selanjutnya menandatangani bukti pemotongan lah. Apabila Bapak Ibu menggunakan e-Bupot, nanti tanda tangannya berupa tanda tangan elektronik yang melekat pada sertel atau sertifikat digital yang telah diperoleh oleh wajib pajak. Terus 1 bukti pemotongan untuk 1 wajib pajak, 1 kode objek pajak, dan 1 masa pajak. Ini bentuk formulir SPT PPh 23-nya di halaman induk nanti berisi NPWP wajib pajak, nama, alamat, nomor telepon, dan email ini sudah sesuai yang didaftarkan nanti kalau menggunakan e-Bupot. Terus objek pajaknya untuk PPh 23 nanti bisa dilihat di aplikasinya, ada kodenya, kode objek pajak masing-masing. Terus untuk PPh 26-nya juga seperti itu. Jadi dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, sewa selain dari tanah atau bangunan, imbalan jasa. Itu objek pajaknya. Terus nanti ada lampiran kalau ada SKB atau yang lainnya bisa dicentang. Misalnya ada surat keterangan domisili, nanti juga yang dilampirkan nanti dikasih lampiran di e-Bupotnya. Formulir induknya seperti itu. Terus untuk formulir selanjutnya isinya adalah daftar yang dipotong. Jadi daftar lawan transaksi,
PPh pasal 23 seperti ini. Terus untuk PPh pasal 26 juga sama. Yang membedakan nanti adalah kode objek pajaknya. Nah, ini untuk apabila nanti ada pajak yang dipotong, jadi bukti pembayarannya berupa SSP atau bukti penerimaan negara atau dokumen bukuan untuk penyetoran PPh pasal 23 atau 26, rinciannya ada di formulir 1724 lampiran 2. Seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari bukti potong. Jadi nomor urutnya tadi untuk 33 adalah bukti potong PPh pasal 23 secara elektronik. Nanti ada keterangan NPWP atau NIK dan nama lawan transaksi. Terus dokumen referensinya apabila ada SKB bisa dipilih nanti di B8, dan apabila ada PPh pasal 23 yang ditanggung pemerintah, jika memanfaatkan insentif terkait corona ini juga bisa dimasukkan di B9. Nah, untuk tanda tangan bukti potongnya akan dilakukan secara elektronik. Seperti itu. Ini contoh dari bukti potong PPh pasal 23. Untuk PPh pasal 26, contohnya seperti ini. Ini apabila lawan transaksinya nanti bukan wajib pajak yang terdaftar di Indonesia. Bukti potongnya seperti ini. Nah, penyebab pembetulan SPT yang pertama adalah kesalahan pengisian bukti potong. Jadi pemotong pajak dapat melakukan pembetulan bukti pemotongan dengan melampirkan bukti potong pembetulan dalam SPT pembetulannya. Ini bisa dibetulkan melalui SPT pembetulan. Terus yang kedua adalah pembatalan transaksi. Nah, pemotong pajak melakukan pembatalan bukti potong yang pertama, kemudian melampirkan bukti potong pembatalan dalam SPT pembetulannya. Terus transaksi yang belum dilaporkan apabila pemotong pajak ternyata ada transaksi yang belum dibuat BUPOP-nya dapat disusulkan untuk bukti potongnya, kemudian melakukan pembetulan SPT. Jadi tata caranya yang pertama, pemotong pajak membuat bukti pemotongan yang belum dibuat. Terus kedua, pemotong pajak menambahkan bukti pemotongan yang belum dilaporkan. Terus melampirkan bukti potong baru ke dalam SPT pembetulannya. Nah, ketentuan untuk pembetulan bukti potong, pembetulan dapat dilakukan atas setiap bagian pada bukti pemotongan kecuali untuk nomor bukti potong. Jadi nomor bukti potongnya tetap sama. Nah, meskipun bukti potongnya dibetulkan, misalnya nilai transaksinya ada kekeliruan, namun nomor bukti potongnya tetap sama. Terus nomor yang dicantumkan dalam bukti potong pembetulan adalah sama dengan nomor pada bukti potong sebelum dibetulkan. Terus pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai diterbitkannya bukti pemotongan pembetulan. Pemotongan pajak harus melampirkan bukti potong yang dibetulkan dengan bukti pemotongan pembetulan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulannya. Nah, untuk pembatalan bukti potong dapat dilakukan dalam hal transaksi yang terutang PPh pasal 23 dan atau 26 ternyata dibatalkan. Jadi nomor yang dicantumkan dalam bukti pemotongan pembatalan sama dengan nomor pada bukti potong sebelum dibatalkan. Pemotong pajak harus mengisi kolom jumlah penghasilan bruto dan kolom PPh yang dipotong dengan nilai 0. Selain kedua kolom tersebut, kolom diisi dengan data sebagaimana terdapat pada bukti pemotongan yang dibatalkan. Jadi yang diganti hanya nilai transaksi dan PPh yang dipotong saja, diganti dengan angka 0. Terus pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya bukti pemotongan pembatalan. Pemotong pajak harus melampirkan bukti pemotongan yang dibatalkan dengan bukti pemotongan pembatalan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan. Apabila SPT pembetulan tersebut dilakukan menggunakan dokumen kertas. Nah, untuk ketentuan tambahan untuk bukti potong,
Jadi penambahan bukti potong dapat dilakukan jika ada transaksi yang seharusnya dipotong PPh 23 atau 26 tapi belum dilakukan pemotongan atau diterbitkan bukti potong. Jadi ada transaksi yang ternyata belum diterbitkan, maka Bapak Ibu dapat membuat bukti potongnya, kemudian melakukan pembetulan di SPT masa terjadinya transaksi. Terus yang kedua, nomor urut yang dicantumkan dalam bukti pemotongan tambahan adalah lanjutan dari nomor bukti pemotongan yang telah diterbitkan. Jadi meskipun sekarang misalnya Juli, namun ada tambahan untuk untuk Januari maaf, nomornya mengikuti nomor terakhir yang digunakan di Juli. Seperti itu. Terus dalam hal penambahan bukti pemotongan tersebut terjadi di tahun-tahun berikutnya, maka nomor urut yang dicantumkan adalah lanjutan dari nomor urut bukti potong yang terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi. Jadi misalnya transaksinya terjadi 2019, belum diterbitkan bukti potong, maka nomor bukti potongnya melanjutkan yang dari 2019, bukan menggunakan nomor dari 2020. Terus masa pajak yang dicantumkan dalam bukti pemotongan tambahan adalah masa pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh pasal 23 atau 26 tersebut. Jadi masa pajaknya sesuai dengan terjadinya transaksi, bukan masa pajak sekarang untuk penambahannya. Dan tanggal yang dicantumkan pada bukti pemotongan tambahan adalah tanggal diterbitkannya bukti pemotongan tambahan. Jadi tanggalnya sekarang, namun masanya masa lampau terjadi transaksi. Terus pemotongan pajak, pembetulan SPT, pemotong pajak harus membetulkan SPT di masa terjadinya transaksi yang belum dilaporkan. Nah, akibat dari pembetulan bukti potong, jumlah PPh yang dipotong itu yang pertama tidak ada kelebihan atau kekurangan pemotongan. Itu kemungkinan yang pertama. Terus yang kedua, terdapat kekurangan pemotongan. Nah, jika terjadi kekurangan pemotongan, maka pemotong wajib melakukan penyotoran selisih atas kekurangan tersebut sebelum menyampaikan SPT pembetulan. Terus apabila terdapat kelebihan pemotongan, maka pihak yang dipotong mengajukan permohonan PMK 187, yaitu PPh yang tidak seharusnya terutang apabila terjadi kelebihan. Nah, ini bedanya antara Per 04 2017 dengan peraturan sebelumnya. Apabila pemotong salah mengisi data di bukti potong ya. Untuk sebelumnya tidak ada aturan pembetulan bupot di Per 53 tahun 2009, mohon maaf. Jika salah mengisi data di bukti potong tersebut mengakibatkan adanya PPh yang lebih dipotong, maka terpotong dapat meminta restitusi sesuai PMK 187 tahun 2015, yaitu permintaan kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak dipotong. Nah, pada prakteknya, pemotong itu membuat pembetulan bupot dibanding terpotong meminta restitusi. Jadi, atas PPh yang lebih disetor tersebut, pemotong meminta PBK. Jadi, meskipun tidak ada aturannya, prakteknya seperti itu di lapangan selama ini. Jadi, yang memotong atas kelebihannya itu membuat PBK atas pembayaran yang kelebihan pajak tersebut. Nah, namun di Per 04 tahun 2017 ini aktivitas pembetulan bupot itu dilegalkan dengan alasan menjaga reliabilitas atau updating data bukti potong dan edukasi bagi pemotong dan lebih simpel daripada menggunakan PBK. Seperti itu. Pembetulan dapat dilakukan pada setiap data di bukti potong selain nomor bukti potongnya yang tidak bisa dibetulkan. Nah, untuk pembatalan di peraturan lama Per 53 tahun 2019 itu juga tidak ada aturan pembatalan bukti potong. Jika ada pembatalan transaksi, maka pemotong dapat meminta restitusi sesuai PMK 187. Nah, sama halnya dengan praktek pembetulan bukti potong tadi, ternyata di lapangan itu pada prakteknya pemotong pajak membuat pembatalan bupot
dibandingkan meminta restitusi. Jadi dia lebih daripada meminta restitusi, maka bukti potongnya yang dibatalkan. Seperti itu. Dan melakukan pemindahan. Nah, di peraturan yang baru itu melegalkan mekanisme pembatalan, sama alasannya juga lebih simpel dan untuk menjaga reliabilitas data dan tidak perlu membuat pemindah bukuan. Jadi tidak perlu menunggu lama ya untuk melakukan pembatalan maupun pembetulan bukti potong. Bisa. Ketentuan lainnya, jadi selain wajib pajak yang ditetapkan oleh Kepdirjen, tetap mengacu pada aturan ini yang lama sebelum Agustus nanti ya. Terus nah ini bukti pemotongan, tujuannya yang pertama mengurangi beban administrasi KPP dan wajib pajak, pembenahan kualitas data pihak ketiga, dan peningkatan layanan kepada wajib pajak. Nah, persiapan implementasi e-Bupot tahap 7 untuk WP non PKP seluruh Indonesia yang dimulai September tahun 2020. Ini tercantum pada Perdirjen 04 tahun 2020. Nah, yang pertama, Dirjen Pajak dapat memberikan sertel kepada wajib pajak untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik. Nah, untuk wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP mungkin sudah familiar dengan sertifikat elektronik ini, karena setiap tahun pasti meminta nomor faktur atau membuat faktur pajak secara elektronik. Namun bagi non PKP mulai September nanti diharapkan untuk mengajukan sertifikat elektronik karena ada fitur tambahan yang bisa digunakan nantinya untuk membuat bukpot elektronik, e-bukpot, terus untuk mengajukan surat keberatan secara elektronik atas ketetapan pajak. Terus nanti juga bisa wajib pajak juga bisa mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT oleh wajib pajak apabila nanti dalam proses pemeriksaan juga bisa melakukan pengungkapan ketidakbenaran pembuatan perbuatan wajib pajak dan layanan perpajakan elektronik lainnya. Ini semuanya nanti bisa dilakukan secara elektronik. Tata cara permintaan sertel seperti yang saya jelaskan tadi, wajib pajak melalui saluran yang tersedia. Sekarang hanya bisa datang langsung ke KPP atau KP2KP secara bersamaan atau terpisah dari saat permohonan NPWP. Jadi datang langsung ke KPP untuk mengisi formulir permintaan sertel, terus mempersiapkan paspres, dan melakukan kegiatan verifikasi dan autentifikasi identitas. Lamanya 1 hari kerja. Tata cara permintaan sertifikatnya yang pertama untuk OP atau wajib pajak yang warisan belum terbagi, OP tersebut datang langsung ke KPP kecuali kondisi tertentu dapat diwakilkan oleh pihak lain. Nah, kondisi tertentunya yang pertama adalah sedang dalam perawatan di rumah sakit, yang kedua menjalani masa hukuman pidana atau penyanderaan sebagai penanggung pajak, dan kondisi tertentu lainnya yang dibuktikan dengan dokumen pendukung. Syaratnya yang pertama KTP atau paspor yang dimiliki dan NPWP. Untuk badan, maka yang datang langsung ke KPP adalah salah satu pengurus yang ditunjuk mewakili badan atau pimpinan cabang untuk wajib pajak badan dengan status cabang. Nah, yang dimaksud dengan pengurus ini adalah orang yang secara nyata mempunyai wewenang di badan tersebut. Terus tercantum dalam SPT tahunan PPh badan terakhir dan memiliki surat pengangkatan sebagai pengurus.
Syaratnya sama KTP, paspor, dan NPWP ditambah dengan akta notaris atau akta penunjukan. Kalau untuk cabang, nah untuk instansi pemerintah, tata caranya seperti ini. Untuk bendahara pemerintah, bisa kita skip saja. Nah, tata kelola sertifikat elektronik ini masa berlakunya 2 tahun sejak diberikan. Jadi, wajib pajak dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik secara yang baru ke Dirjen Pajak apabila kurang dari 2 tahun, apabila berlaku hal-hal sebagai berikut. Jadi, apabila terjadi penyalahgunaan sertifikat elektronik, terdapat potensi terjadinya penyalahgunaan atau lupa paspres dan sebab lain sehingga wajib pajak harus meminta sertifikat elektronik baru itu sebelum 2 tahun dapat diminta kembali. Ya, mungkin untuk lebih lanjut mengenai aplikasinya akan diteruskan oleh rekan saya, Bapak Windy. Ya, oke, silakan Bapak Windy bisa melanjutkan tentang materi aplikasi eBupot. Baik, terima kasih Pak Alvin atas paparannya tentang tata cara dan peraturan tentang e-bukti potong ya. Masih semangat ya Bapak Ibu semua ya. Saya lihat dari tadi kayaknya lumayan lumayan semangat semua nih partisipannya. Juga lumayan banyak. Terima kasih antusiasnya. Mantap Pak Agus, Pak Made Agus, semangat. Oke, kayaknya sudah jelas juga semua Pak Alvin menerangkan semuanya dengan baik. Saya rasa juga Bapak Ibu pasti sudah paham. Sekarang kita lanjut ke tata cara pembuatan e-bukti potong melalui web ya. Saya buka dulu screen-nya. Oke, udah siap Bapak Ibu ya? Gampang kok ini. Ini sebenarnya simple aja intinya. Sama nggak ada bedanya kok dengan pembuatan bukti potong di kertas. Malah ini lebih terstruktur jadinya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tinggal klik, ya selesai. Kirim lapor. Nah, nggak usah ke kantor pajak, nggak usah cetak-cetak lagi, tinggal selesai kirim. Simple aja sebenarnya. Cuma kita memang dituntut untuk bisa lebih ke arah digital. Jadi apalagi terkait dengan pandemi kali ini ya, maka kita dituntut untuk bisa belajar. Jadi mungkin Bapak Ibu yang agak gaptek, seperti saya juga sih sebenarnya gaptek, nggak apa-apa, tapi kita belajar. Kita juga sama-sama belajar. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Masih juga kalau mengerti datang ke kantor pajak, pasti diajarin, selesai kok. Kita mulai ya, ini bukti potong aplikasinya. Kalau dulu kan sebelum bukti potong itu namanya ISPT. Jadi kita harus install dulu ISPT-nya dalam laptop, kemudian nanti kita bikin secara offline dia. Nanti setelah itu baru kita bisa lapor secara online atau juga bisa disimpan dalam flashdisk kemudian dibawa ke kantor pajak. Itu ISPT. Jadi kita harus menyediakan laptop khusus yang untuk menyimpan datanya semua di sana. Nah, sekarang dengan eBookPot, Bapak Ibu nggak perlu lagi harus siap di satu laptop. Takutnya kan error laptopnya atau bagaimana, itu hilang, kan bingung juga ya. Tapi sekarang kan sudah ada eBookPot, jadi nggak perlu pakai laptop itu. Siapapun pinjam laptop dimanapun, atau di warnet, atau gimana pun bisa. Karena nanti penyimpanannya itu basis web, jadi langsung tersimpan di web Dijen Pajaknya. Nah, bukti potong juga langsung udah ada penomorannya by system, lapornya juga langsung tinggal klik selesai. Jadi nggak ada
simpen lagi, semua data simpen. Jadi Bapak Ibu tinggal mau buka, ya tinggal dibuka lagi. Misalnya lupa tadi kayak gimana, tinggal dibuka lagi. Asal ada internet dan bisa pinjam laptop aja selesai kok. Overview sedikit saja. Terkait dengan berbasis web ini, yang penting ada browsernya, ya. Kemudian ada tanda tangan elektroniknya. Jadi kalau dulu kan lapornya masih tetap di print kemudian ditandatangan sendiri, tapi kalau sekarang menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, sertifikat elektronik itulah salah satu ininya, fiturnya itu. Kemudian untuk masuk sama seperti biasa harus masuk ke DJP online dulu, ya djponline.pajak.go.id. Nah, itu tetap pakai EVIN seperti biasa. Jadi kedepannya semua kewajiban, hak dan kewajiban perpajakan itu jadi one stop fitur ya di semua di DJP online. Jadi Bapak Ibu nanti hanya cukup buka satu akun di sana untuk bisa melihat, melaporkan, dan termasuk bikin billing juga di sana. Nah, tentunya Bapak Ibu harus punya sertifikat elektronik terlebih dahulu. Itu biasanya untuk PKP. Makanya di sini kan yang PKP itu yang bisa menggunakan sertifikat elektronik. Jadi hanya dia yang bisa menggunakan e-bukti potong. Yang belum punya sertifikat elektronik atau belum PKP, untuk sementara masih belum dapat menggunakan e-bukti potong. Jadi kalau nggak salah ada yang bertanya juga, itu mungkin sekaligus saya menjawab juga. Nah, jadi, tapi kedepannya di bulan September itu rencana memang akan ada sertifikat elektronik selain PKP. Jadi kalau ada ibu bapak yang bukan PKP tapi menginginkan lapor secara e-bukti potong, bisa menggunakan itu nanti bulan September. Tapi untuk sementara ini harus yang punya sertifikat elektronik. Karena dia satu sama, jadi sertifikat elektronik itu satu, mau untuk e-bukti potong, untuk e-faktur sama. Itu sebenarnya tantangan digitalnya itu adalah suatu identitas dari PKP-nya, sertifikat elektronik itu. Lanjut ya, sama fitur-fiturnya nanti bisa kita lanjut dilihat di sistem aja ya. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita harus tahu dulu alur dari penggunaan aplikasi e-bukti potong. Yang pertama kali yang jelas kita login dulu di jponline.pajak.go.id. Kayak untuk bikin e-billing, lapor SPT, kan semua di sana. Sama. Jadi tinggal login dulu. Nah, nanti baru kita pilih bagian e-bookpot. Nanti ada menu e-bookpot di sana. Di bagian layanan pelaporan, kemudian ada pra-pelaporan di sana. Nah, di sana, untuk pertama kali, terlebih dahulu kita harus set penandatanganan e-bookpot ini dulu. Jadi, nanti ada di pengaturan, di bagian pengaturan itu kita buka, nanti set dulu penandatangannya, siapa nama penandatanganannya. Nah, setelah disimpan, baru lanjutnya adalah buat bukti potong. Nah, bukti potong ada pasal 23 dan 26. Kan yang tadi disebutkan oleh Pak Alvin, 23 untuk orang wajib pajak warga negara Indonesia, dan 26 itu untuk ekspat. Kemudian baru setelah kita buat bukti potong, itu baru kita posting. Artinya, pertama kita bikin aja bukti potongnya dulu, bikin, nanti di saat mau melaporkan SPT, maka tinggal klik posting. Nah, setelah klik posting, maka otomatis nanti dia tercetak induknya. Nah, di sana baru kita menginput bukti bayarnya, bikin billing, udah input bukti bayarnya. Kemudian setelah input bukti bayar, baru keluar induknya untuk penyiapan SPT. Itu baru kita masukkan sertifikat elektroniknya di sana, dan kemudian klik kirim, selesai. Itu secara dasar kita biar tahu alur penggunaan aplikasi e-bookpot-nya. Nah, login di JP Online. Seperti ini. Ini yang pertama kan Bapak Ibu pasti sangat paham ini ketika buka di jponline.pajak.go.id, maka keluar tampilan seperti ini, kita masuk login, masukkan password, kode keamanan. Kemudian nah di sana di bagian lapor ya, di bagian lapor ini ada di bagian pra-pelaporan kalau untuk mau bikin e-bukti potong. Oh iya, tadi ada juga pertanyaan itu, saya langsung menjawab aja. Yang dimaksud ini yang menggunakan e-bookpot itu adalah wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang mengeluarkan biaya. Jadi misalkan
Bapak Ibu ada apa namanya sewa seperti itu. Maka ketika kita maka ketika kan jasa misalkan seperti itu ya, saya sewa atau jasa, maka kita harus melakukan pemotongan pajak. Misalkan tarifnya kan 2% ya, misalkan ada jasa perbaikan. Jadi ketika kita membayarkan harga 100 misalkan 100.000, maka yang kita berikan kepada pihak penerima penghasilan itu adalah 98.000. 2.000-nya itu dilakukan pemotongan pajak untuk distorkan. Itulah yang kita buatkan bukti potong. Jadi bedakan dulu antara apa namanya pengguna jasa dengan pemberi jasa ya. Dalam hal ini yang kita buat bukti potong kita adalah sebagai pengguna jasa yang melakukan pembayaran, yang menggunakan jasa sewa seperti itu. Jadi beda. Kalau yang penerima penghasilan ya dia tinggal terima uang dan terima bukti potong yang kita buat seperti itu. Kemudian lapor, setelah itu nih pra pelaporan, maka berikutnya ada e-book pot. Nah, itu yang dibuka klik ya. Nah, ini nanti kalau jika sudah pernah membuat tampilannya kan seperti ini. SPT-nya sudah pernah terlaporkan, itu ada bisa untuk lihat bukti penerimaan elektroniknya, lihat daftar bukti potongnya, lihat induk SPT-nya, termasuk bisa download juga. Jadi seperti yang tadi saya ini bilang juga, kita tinggal kalau mau lihat SPT sebelum pernah laporkan, tinggal buka aja. Jadi dimanapun bisa kita buka dan kapanpun. Jadi langsung tersimpan dia. Jadi nggak perlu takut kehilangan laptop atau database di rumah error atau seperti apa. Asal di internet bisa dilihat. Nah, ini untuk melihat ketika lihat bukti penerimaan elektroniknya, maka tampilan seperti ini. Kalau daftar bukti potongnya, bisa kelihatan kan daftar bukti potongnya di sini di bawah. Kemudian kalau download, bisa tinggal download di sana, bisa termasuk dicetak di sana, dan itu ya bisa diberikan kepada pemberi jasanya. Nah, kalau mau download bisa di sana. Nah, semua fiturnya ada di sana, tinggal kita buka kemudian klik-klik seperti itu. Oke. Berikutnya, nah ini yang tadi kita harus mengatur penandatangan bukti potong terlebih dahulu, ya. Nah, itu kita lihat nanti di pengaturan. Ketika buka pilihan menu e-book pot, nanti tampilannya di sini lihat bagian pengaturan. Ini ya pengaturan. Nanti itu dah nanti kita pilih penandatangan bukti potong, baru input ini. Setelah input disimpan, baru kita bisa mulai untuk mengisi bukti potong. Ini untuk NPWP gabung istri sama ya, tinggal input namanya. Nah, daftar bukti potong. Ini yang kita bikin dibuat baru di sini nanti ya. Bukti potongnya bisa dibuat di sini. Setelah tanda tangan, kita buat bukti potong sendiri. Isian bukti setelah diklik nanti akan terlihat di sana. Revisinya, SPT sudah dikirimnya. Nah, termasuk juga ini. Sorry. Daftar bukti potong pasal 26 juga bisa terlihat di sini ya. Jadi bukti potong pasal 26 ini untuk para ekspat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan jasa atau menyewa alat-alat dari yang pemiliknya adalah wajib pajak luar negeri, maka bukti potongnya adalah PPh pasal 26. Nah, ketika klik membuat bukti potong pasal 23, maka kita bisa lihat cara-cara pengisiannya seperti berikut. Ya, tinggal diisi tahun pajaknya, masa pajaknya, NPWP diisi. Jika tidak ada NPWP, maka wajib melampirkan NIK. Nah, di sana kalau dia tidak punya NPWP, maka pajaknya tarifnya lebih tinggi.
yang biasanya 2% jadi 4%. Kemudian setelah diisi lengkap, disimpan, maka tinggal dibuatkan bukti potongnya. Nah, dasar pemotongannya itu klik tambah, ya. Setelah diklik tambah, maka akan terlihat pilihannya, nama dokumen, nomor dokumennya. Jadi nama dokumennya bisa dipilih, bisa pakai invoice atau faktur pajak dan segala macam di sana ada. Itu dasarnya untuk dasar pemotongannya. Kemudian diinput kode objek pajaknya. Jadi misalkan apakah dia jenisnya apa? Hadiah, penghargaan, bonus, atau sewa, atau dividen, atau jasa, atau royalti, termasuk juga bunga. Di sana kita buat bukti potongnya. Setelah tersimpan, selesai. Begitu juga untuk bukti potong pasal 26-nya. Nah, diisi dengan tahun pajak, masa pajak, tax ID number. Dalam hal wajib pajak luar negeri memiliki nomor NPWP luar negeri. Jadi tax ID number artinya nomor identitas pajak di sana. Jika dia punya, maka bisa digunakan untuk input nomor pajaknya dia. Jadi kalau kita kan NPWP namanya. Kalau di sana juga ada, entah itu apa namanya, yang jelas jenisnya adalah tax ID juga. Jika tidak ada, maka bisa menggunakan nomor paspornya. Isi nama, alamat, negaranya, dan selesai. Kemudian untuk pembuatan bukti potong sama saja, tinggal klik tambah, sesuai seperti tadi juga sama. Nah, di situ ada pilihan juga. Seandainya wajib pajak luar negeri itu menyerahkan surat keterangan domisili, jadi agar tidak dikenakan pajak misalkan di sini, jadi dia harus melampirkan surat keterangan dari kantor pajak di luar negeri tersebut, sehingga dia kemungkinan bisa tarifnya lebih rendah atau tidak dikenakan pajak sesuai dengan perjanjian antara Indonesia dengan negaranya di situ. Nah, nanti situ ada jika dia menggunakan fasilitas itu, maka tinggal input nomor SKD-nya, surat keterangan domisilinya, atau P3B, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Nah, sama seperti tadi juga isiannya, pasal 26 juga, tinggal diklik nama dokumennya, kemudian nomor dokumen diisi, tanggal, simpan. Diisi dengan objek pajaknya, berapa nilainya, kemudian tarifnya berapa, PP otomatis terhitung. Dan simpan. Nah, ini ada mekanisme baru juga, jika wajib pajak itu ingin menggunakan fitur impor Excel. Jadi artinya, misalkan bukti potong banyak, malas input satu-satu seperti tadi. Jadi dibuat dalam bentuk Excel dulu, nanti dalam bentuk Excel-nya itu yang di-upload di sini. Formatnya download di sana nanti. Itu untuk yang banyak, yang malas input satu persatu. Jadi sekalian di-input misalkan 1000 bukti potong, ya udah. Nanti dibuat dalam Excel dulu, lengkapi, kemudian nanti lakukan impor. Setelah diimpor, nanti dia otomatis lihat statusnya apakah error, yang mana berhasil, yang mana error. Nanti tinggal disesuaikan kembali. Nah, seperti ini isiannya ya. Pasal 23 dan pasal 26-nya. Kemudian, nah ini setelah login, input penandatangan, pembuatan bukti potong. Nah, setelah selesai buat bukti potong, maka kita tinggal posting. Input posting itu artinya merekap. Jadi langsung memindahkan semua yang kita input itu ke dalam Indo SPT tahunan untuk dilaporkan. Jadi selama sebulan itu kita tinggal input aja dulu. Nanti di akhir bulan atau di awal bulan ingin lapor itu, kita bisa langsung tinggal posting saja. Jadi semua bukti potong tinggal klik posting. Nah, setelah diposting, maka baru keluar dia totalannya yang mesti dibayar dari bukti potong. Jadi selama ini kan udah kita potong-potong, udah kita keep uangnya, kemudian kita lakukan pemotongan. Nah, di sana sudah ada langsung menu buat kode billingnya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik buat kode billing satu persatu di sana. Kemudian setelah dapat kode billingnya, dilakukan pembayaran. Bisa melakukan bayarnya langsung ke bank, teller, kantor pos, atau via internet banking, lebih
mudah, jadi agar tidak perlu keluar rumah lagi. Tinggal di input kode billingnya, selesai dibayar. Setelah terbayar, maka di bawahnya ada pilihan input bukti store. Jadi tinggal Bapak Ibu tinggal klik input bukti store, kemudian klik surat setoran pajak seperti itu. Jadi tinggal setelah dibayar di input NTPN-nya nanti itu ada NTPN-nya, jumlahnya berapa bayarnya, kode jenis pajak segala macam di sana ada. Tinggal di input simpan. Maka setelah disimpan nanti di bawahnya terlihat nanti itu paling bawahnya terlihat ini dibayar berapa. Nah, setelah itu baru kita melakukan penyiapan SPT. Jadi tinggal daftar SPT itu kita tinggal klik kirim itu aja sebenarnya. Kalau sudah siap kirim, sudah merasa lengkap. Jika belum lengkap, lengkapi dulu. Misalnya ada yang kurang atau yang seperti apa. Kemudian klik kirim. Nah, setelah lengkap, kirim, oke. Setelah kirim, maka berikutnya sudah terlihat ya di sana. Sudah masuk SPT segala macam. Ya, sudah lengkap SPT masanya. Dicek lagi. Oke, simpan. Jadi terakhir tinggal klik simpan aja jika sudah sesuai. Nah, jika ada bukti store lagi, tinggal masukkan. Kemudian klik kirim. Sudah. Sudah semua sesuai. Jadi ini hanya untuk melihat pengecekan lebih lanjut saja. Ini untuk kirim SPT induknya sudah sesuai semua. Ya. Ada yang kurang atau belum, tinggal dipastikan dulu. Jadi apakah bukti potongnya sudah lengkap, setoran pakai surat setoran. Jika tidak ada, maka misalkan ada dengan pemindah bukuan, masukkan nomor pemindah bukuannya. Nah, baru klik kirim. Nanti ketika mau kirim, maka untuk sebagai tanda tangan elektroniknya itu, yang biasanya Bapak Ibu tanda tangan manual ya, karena dia sekarang terlapor secara digital, maka diperlukan namanya sertifikat elektronik dan passphrase-nya. Itulah identitas Bapak Ibu yang sebagai tanda tangan elektroniknya. Tinggal dipilih, choose file, pilih sertifikat elektronik yang dimiliki. Itu sekali lagi sama dengan sertifikat elektronik saat Bapak Ibu memohon untuk PKP-nya. Jadi selama dia tidak daluarsa, seperti tadi disampaikan Pak Alvin kan 2 tahun ya. Selama dia tidak daluarsa, maka itu bisa digunakan. Jika daluarsa, maka perbarui terlebih dahulu ke kantor pajak. Dan input passphrase-nya, oke. Bukti penerimaan elektronik sudah didapat. Berarti jika Bapak Ibu sudah menerima bukti penerimaan elektronik ini, itu artinya laporan SPT Bapak Ibu sudah terlapor. Nah, perlu kami sampaikan juga, PPh pasal 23 ini tidak harus lapor setiap bulan. Hanya jika ada transaksi yang terkait dengan PPh pasal 23. Bunga, sewa, royalti, jasa. Nah, jasa yang bagaimana yang dikenakan PPh pasal 23, Bapak Ibu bisa buka aturannya, itu di Google cari di PMK 141 tahun 2015. Karena sudah lengkap terlihat tarifnya, termasuk jenis-jenis jasanya yang dilakukan pemotongan PPh pasal 23, 26. Jika ada pengeluaran biaya seperti itu, maka wajib membuat bukti potong seperti itu dan wajib dilaporkan karena itu melekat pada kewajiban Bapak Ibu. Jadi mungkin yang biasanya kurang selama ini tidak tahu ada seperti ini, dicari tahu. Karena kewajiban sebagai PKP kan PPN berarti ya. Nah, selain itu, selain PPN, yang bulanan itu adalah PPh pasal 21. Jika ada pembayaran gaji kepada karyawan. Kemudian untuk khusus pasal 23 hanya jika dalam 1 bulan itu ada transaksi. Wajib lapor SPT, wajib potong,
wajib dibayar dan dilaporkan. Oke, ini untuk verifikasi saja ya, bukti pemotongan ya. Saya rasa sudah cukup sampai di sini. Mungkin semoga bermanfaat dan semoga misalkan Bapak Ibu mengalami kendala dalam pembuatan bukti potong ini, maka Bapak saja bagian helpdesk untuk dibantu cara pembuatan bukti potongnya lebih lanjut. Tapi saya rasa sih bisa dibuka di YouTube ya. Ini kan ada YouTube-nya nih di bagian Ditjen Pajak RI nih. Nah ini nanti bukanya ini kan ada YouTube resminya dari cara pembuatannya. Jadi Pak Ibu bisa belajar di sana untuk tentang digital seperti ini. Jadi belajar di sana bisa dibuka diulang-ulang. Jika masih tidak bisa mengerti, bisa ke kantor pajak di bagian helpdesk untuk seperti apa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Saya balikkan lagi kembali kepada Ibu Resa. Baik, terima kasih Bapak Alfie dan Bapak Windy atas penjelasan materinya mengenai penggunaan e-Bupot pasal PPh 2326. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk sesi tanya jawab ini kan Bapak Ibu tadi sudah diberitahu untuk memberikan pertanyaan di kolom question and answers di bawah. Mungkin bisa langsung dijawab oleh narasumber. Pada Bapak Alvin, dipersilahkan. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dulu ya dari Bapak Ibu. Yang pertama dari Pak Made Agus Widiarsa. Jadi kapan sebenarnya PPh 23 terutang dan kapan bukti potong 23 tersebut wajib dibuat? Nah, saat terutangnya PPh 23 itu yang pertama untuk jasa ya, ini pada saat dibayarkan. Jadi begitu Bapak membayarkan jasa, itu sudah terutang PPh 23. Dan kapan bukti potong tersebut wajib dibuat? Nah, untuk saat pembuatan bukti potong, pemotongan itu pada akhir bulan. Namun kebanyakan lawan transaksi kita kan butuh bukti potong juga ya Pak. Jadi kebanyakan sih lawan transaksi kita pasti akan minta begitu nilai kontrak atau nilai jasa diberikan dengan pemotongan pajak, maka dia pasti juga akan minta bukti potongnya. Jadi sebaiknya sih bersamaan ketika memberikan jasa, uang jasa, kita juga memberikan bukti potong seperti itu. Namun di peraturannya sih bukti potongnya bisa dibuat sampai akhir bulan di masa terjadinya pendapatan itu, dibayarkan itu untuk jasa. Seperti itu. Terus selanjutnya pertanyaan dari Bapak Nandra Wijaya. Jasa apa saja yang wajib membuat bukti potong? Nah, untuk PPh pasal 23 ini, jasa-jasanya yang diberikan yang pertama adalah jasa penilai atau appraisal, yang kedua aktuaris, ketiga adalah jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan. Selanjutnya yang keempat adalah jasa hukum, yang kelima jasa arsitektur, keenam perencanaan kota dan arsitektur landscape, jasa perancang atau desainer, pengoboran di bidang penambangan minyak dan gas, jasa penunjang di bidang usaha panas, selanjutnya nomor 10 jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi. Ada macam-macamnya, mungkin nanti lebih jelasnya saya sertakan juga ya di materi yang akan di-share untuk jasa-jasanya apa saja.
Seperti itu. Terus, nah untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bayu Budi Setiawan. Sertifikat digitalnya apa sama dengan sertifikat yang ada di e-faktur? Tadi sudah dijawab dengan Bapak Windy ya, di paparannya tadi. Sertifikat digitalnya itu sama dengan yang ada di e-faktur. Jadi apabila Bapak statusnya adalah PKP dan sertifikat digitalnya masih belum kadaluarsa, masa masih bisa dipakai. Tapi kalau sudah kadaluarsa, maka lebih baik mengajukan lagi ke kantor pajak Tabanan, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Koperasi Rindam ya, apabila pelaporan PPh 23 kalau tidak ada transaksi, apakah harus melaporkan setiap bulan? Nah, ini jika tidak ada transaksi pelaporan pemotongan PPh 23, tidak perlu melaporkan, seperti itu. Apabila nihil. Namun jika ada lawan transaksi kita yang menggunakan surat keterangan bebas pemotongan pemungutan (SKB), maka tetap dilaporkan meskipun nanti nihil. Jadi nanti di sana akan dilampirkan SKB yang dimiliki oleh wajib pajak kita. Oh, ya, seperti itu. Terus mungkin untuk Pak Yoga Ariana, tadi pertanyaannya sama ya, untuk sertifikat elektronik apabila masih bisa dipakai, maka bisa dilanjutkan yang sertifikat untuk e-faktur itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Bapak Indra Ardiansa. Apakah untuk wajib pajak yang sudah memiliki SKB, pihak pemotong pajak tetap melaporkan penghasilan bruto WP tersebut tanpa ada pemotongan PPh 23? Oh, jadi tidak dilaporkan ya Bapak Ibu, cuma menampilkan saja SKB-nya, ditampilkan seperti itu. Jadi tidak melakukan pemotongan, jadi menampilkan SKB-nya saja. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya untuk Bu Kanti Triwilujeng. Nah ini jika WP bukan PKP apa bisa memakai aplikasi inilah. Untuk aplikasi e-Bupot ini untuk PKP dibuka memang mulai Agustus 2020, tapi untuk semua wajib pajak terdaftar bisa menggunakan e-Bupot nanti di September 2020. Seperti itu. Ya, mungkin Bapak Windy selanjutnya bisa membantu menjawab. Baik, terima kasih Pak Alvin. Saya lanjut ya. Sepertinya pertanyaan juga banyak yang sama juga semua. Kalau jasa, ini ada pertanyaan dari Yoga Ariana ya. Kalau jasa konstruksi yang mana dipakai? Jadi jasa konstruksi itu kaitannya adalah penghasilan final ya. Jadi misalkan kita melakukan pembangunan gedung menggunakan jasa konstruksi, maka dia PPh-nya final 4 ayat 2, bukan pasal 23, berbeda ya. Jadi bukan di sini, bukan PPh pasal 23 dia. PPh pasal 4 ayat 2 untuk jasa konstruksi. Jadi di luar dari jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 1141 tahun 2015. Nanti bisa dibuka di sana, di Google aja nggak apa-apa. Di PMK nomor 141 tahun 2015. Di sana ada jenis-jenis jasa yang dipotong pasal 23 dan pasal 26. Kemudian berikutnya, bagaimana apabila terjadi kesalahan pemotongan penyetoran pelaporan PPh pasal 23 atau pasal 4 ayat 2. Komang Ayu Septiani ya. Tinggal dilakukan pembetulan saja. Kesalahannya tergantung kesalahannya karena apa, kan seperti itu. Kalau misalkan salah tarif atau salah jumlahnya, ya dilakukan pembetulan sesuai dengan
tata cara tadi Pak Alvin menyebutkan kan ada pembatalan, ada pembetulan. Jadi tinggal dilakukan pembetulan saja atau pembatalan jika misalkan tidak seharusnya dipotong. Oke. Kemudian ada Pak Made Agus Widiarsa. Surat keterangan bebas itu apakah sama dengan surat keterangan PP23? Jika lawan transaksi punya surat keterangan PP23, apakah kita tidak melakukan pemotongan? Berbeda, Pak. Surat keterangan bebas dengan surat keterangan PP23. Surat keterangan bebas itu beda-beda. Dia ada bebas PPN, bebas PPh pasal 23, bebas PPh pasal 22 atau 21, lain-lain. Tergantung jenis surat yang dia punya. Itu kan tergantung permohonan. Kalau surat keterangan PP23 itu artinya dia menyatakan bahwa dia sebagai UMKM. Jadi dipotong PP23. Jadi beda ya, PPh 23 dengan peraturan pemerintah nomor 23. Itu ya untuk UMKM yang 0,5%. Jadi ketika dia menyampaikan surat keterangan PP23, maka tidak lagi dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Malah dipotongnya itu adalah sesuai dengan surat keterangan PP23, disebut dengan suket PP23. Jadi dipotong tetap, tapi pemotongannya PPh pasal 4 ayat 2, 0,5%. Jadi bukan PPh pasal 23. Tapi jika tidak melampirkan, maka ya tetap kondisi awal, yaitu PPh pasal 23 dipotongnya. Seperti itu. Berikutnya, Mona Hayatri izin bertanya. Seperti kita ketahui bahwa penggunaan e-book pot wajib dilakukan oleh BP terdaftar kantor pajak pertama 1 Agustus 2020, yang berarti pelaporan PP23 menggunakan e-book pot setelah sejak SPT PP pasal 23 masa Agustus 2020. Tidak betul. Jika BP ingin melakukan pembetulan SPT PP H23 masa Maret 2020, di bulan Agustus 2020, apakah wajib pajak menggunakan e-book pot atau tetap pakai aplikasi PP23 yang lama? Ketika sudah melakukan pelaporan e-book pot, maka seterusnya itu menggunakan e-book pot. Ya, jadi untuk kedepannya tidak bisa menggunakan lagi aplikasi SISPT PPh pasal 23. Tinggal dibuatkan pembetulan aja, seperti itu. Mana lagi yang belum? Untuk Kevin Pratama, untuk nomor urut apakah sama perlakuannya dengan faktur pajak PPN? Sesuai tadi disebutkan ya, nomor urutnya otomatis didapatkan. Jadi tergantung pada nomor sebelumnya. Jadi dia akan berlanjut nomornya. Jadi kalau faktur pajak PPN kan kita minta dulu nomornya, tapi memang dapat nomor urut, tapi di sini langsung diurut nomornya. Setelah nomor berapa sebelumnya, maka akan dapat next. Kemudian untuk hadiah penghargaan bonus lainnya, maksudnya bila kita mengeluarkan hadiah atau menerima. Seperti yang kita sampaikan, kita kan pengguna. Jadi ketika kita memberikan hadiah, penghargaan, bonus, seperti itu, ketika kita memberikan penghargaan hadiah, maka kita harus potong dulu pajaknya. Maka sering kan kita dengar pajak ditanggung siapa, seperti itu kan. Jadi tetap kita yang memberikan hadiah itu punya kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak terlebih dahulu. Misalkan kayak tadi, misalkan tarifnya atas jasa itu 2%, maka untuk dari 100.000 itu kita potong 2.000 dari dia, jadi kan cuma 98.000. 2.000 itu kita berikan bukti potong sebesar Rp2.000 di sana. Jadi kita yang mengeluarkan hadiah jadinya kalau seperti itu ya. Oke, kemudian saya ingin bertanya, e-book pot ini hanya untuk PPh pasal 23 dan atau 26. Untuk PPh pasal lainnya tidak menggunakan e-book pot. Sementara belum. Yang kita sosialisasikan selama ini masih PPh pasal 23. Pasal 21 kan sudah biasa tetap di SPT bisa dibuat. Cuma yang ini khusus untuk pasal 23 dan pasal 26. Mungkin kedepannya nanti akan berlanjut. Jadi sambil menunggu aturan dan aplikasinya jadi, nanti kedepannya semua akan secara elektronik. Kami dapat bukti potong dari customer, apa itu perlu dilaporkan? Nah, ketika Bapak Ibu sebagai yang mendapatkan bukti potong, maka itu bukti potong itu akan sebagai kredit pajak dalam pengisian SPT tahunan nanti. Jadi berapa pajak yang dibayar nanti
dikreditkan dengan bukti potong itu. Jadi itu adalah uang pajak yang Ibu bayar. Kemudian nanti dikreditkan di SPT tahunannya. Lumayan juga ya. Selanjutnya Mungkin Bapak saya Alvin bisa sebutkan ya, berganti. sebentar. Ya. Ya, yang selanjutnya dari Pak Made Artana. Jadi dari Bapak Made Artana, kalau usaha berbentuk UD, apakah harus membuat bukti potong PPh pasal 23 atau 26, dan pasal 23 26 digunakan untuk jasa apa saja. Nah, ini yang diberikan wewenang untuk memotong itu sebenarnya adalah badan, wajib pajak badan. Namun wajib pajak orang pribadi juga diberikan kewajiban apabila dia melakukan pembukuan. Jadi untuk UD ini kan orang pribadi ya Pak melekatnya. Jadi apabila UD-nya ini atau orang tersebut telah menyelenggarakan pembukuan, maka juga wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23 26, dan 23 26 ini untuk jasa apa saja. Tadi sudah saya sebutkan di awal, tadi ada banyak si jasanya, nanti mungkin ada di materinya juga disertakan apa saja objek pajak PPh pasal 23. Seperti itu. Terus untuk Bu Agung Supartini, kami perusahaan jasa sudah PKP, SKB punya, tapi kami tidak pernah ada pemotongan PPh 23. Pertanyaannya, apakah tiap bulan kita harus lapor? Nah, tadi sama seperti sebelumnya, apabila tidak ada transaksi yang dipotong PPh 23, maka tidak perlu melaporkan SPT PPh 23. Terus mohon dijelaskan masa aktif sertifikat elektronik dan waktu setor dan lapor SPT masa PPh pasal 23. Nah, untuk masa aktif transaksi elektronik itu sertifikat elektronik, mohon maaf, adalah 2 tahun sejak sertel tersebut diberikan kepada wajib pajak, dan waktu setornya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya untuk PPh pasal 23, dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi misalnya untuk masa Agustus nanti disetorkan paling lambat tanggal 15 September dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 September. Seperti itu. Kecuali nanti pada tanggal tersebut ada hari libur ya, maka mundur ke hari kerja berikutnya. Pak Alvin, tanggal 10. Oh, setornya tanggal 10 ya? Tanggal 10 ya, pembayaran. Oh, ya, maaf. Untuk pembayaran kan tanggal 10, sebelum tanggal 10. Nah, yang selanjutnya lagi dari Lapornya benar Bu... sudah. Ya, terima kasih Pak Windy ya. Berikutnya dari Buni Putu Sri Handayani. Kontraktor yang membuat bukti potong adalah Dinas PU. Yang wajib melaporkan kontraktor atau Dinas PU. Nah, untuk kontraktor ini kan dipotong sama Dinas PU ya. Yang wajib membuat bukti potong adalah Dinas PU, dan melaporkan bukti potong tersebut adalah Dinas PU. Namun dalam SPT tahunannya kontraktor tersebut akan melaporkan bukti potong seperti itu untuk kredit pajak PPh pasal 23. Jadi bisa dibedakan ya. Jadi untuk PPh 23 ini yang membuat bukti potong adalah yang membayar jasa seperti dijelaskan tadi oleh Pak Windy, yang menyetorkan juga yang membayar jasa. Nah, yang lawan transaksinya ini begitu dapat bukti potong, dia akan melaporkannya di SPT tahunan untuk kredit pajak. Seperti itu. Terus dari Pak Made Mariasa, jika kita memberikan hadiah atas undian berupa uang, apakah kita harus menggunakan PPh 21 atau PPh 23? Dan apa perbedaannya dari PPh 21 tentang PPh 23? Oh, karena kalau undian ini sebenarnya kalau untuk orang pribadi dia dipotong PPh final 25%. Seperti itu. Ini untuk hadiah undian ya. Nah, untuk yang dimaksud hadiah di PPh 23 ini yang diterima oleh badan. Seperti itu. Jadi terutang PPh 23. Jadi kalau yang terima hadiah undian adalah orang pribadi, maka jatuhnya ke PPh final. Nah, untuk
PPh 21 itu hadiah berupa gini. Jadi bedanya yang dipotong ini untuk orang pribadi ya, yang untuk dipotong PPh 21 dan PPh 23 itu bedanya begini. Nah, untuk yang dipotong PPh 21 itu hadiah yang ada usahanya. Jadi misalnya ada lomba karya tulis ilmiah gitu. Itu nanti akan dipotong PPh 21 untuk orang pribadi. Namun apabila hadiah undian misalnya beli barang dapat kupon undian kemudian diundi itu dipotong PPh final 25%. Nah, untuk khusus untuk badan apabila menerima hadiah itu maka jadi objek PPh 23. Seperti itu bedanya. Untuk pertanyaan dari Bapak Windra Ardiansa, e-Bupot PPh 23 ini akan diberlakukan pada pelaporan SPT PPh 23 masa Agustus 2020. Iya, khusus untuk sudah ditetapkan sebagai PKP. Jadi untuk pajak yang sudah ditetapkan sebagai PKP mulai Agustus 2020 apabila ada transaksi yang dikenakan PPh 23 atau objek PPh 23 maka sudah membuat bukti potong menggunakan e-bukti potong. Terus dari pertanyaan dari Arta Magas, kami sebagai agen dari Pertamina yang mana PPh 23 atau dua-duanya langsung PPh 22 mungkin ya maksudnya. Untuk ini dari Pertamina langsung dipotong dan disetorkan Pertamina. Untuk memperoleh bukti potong kami kesulitan mohon solusinya. Ini mungkin bisa ditanyakan minta ke Pertaminanya langsung ya Bu, karena yang mengeluarkan bukti potong adalah dari pihak Pertamina. Jadi solusinya sih mungkin ke agen atau ke pihak Pertaminanya yang aktif, pihak agennya yang aktif ke Pertamina untuk untuk meminta bukti potong karena adalah kewajiban dari Pertamina ini untuk membuat bukti potong sebenarnya seperti itu. Dan nanti dari agen misalnya LPG itu dia yang masukkan ke SPT tahunannya. Jadi untuk bukti potongnya sih solusinya secara aktif langsung ke Pertaminanya seperti itu. Terus selanjutnya dari Pak Made Dharma Yuda ST. Apakah kami tetap lapor PPh pasal 23 atau 26? Karena dalam hal ini kami bergerak dalam pekerjaan konstruksi, di mana PPh-nya dipotong PPh final. Oh, jadi untuk wajib pajak konstruksi ini, misalnya Bapak lagi melakukan ada proyek Pak ya, jadi sewa alat berat. Nah, sewa-sewa alat-alat berat itu yang Bapak buatkan. Jadi misalnya sewa alat berat molen gitu ya, karena untuk proyek di suatu tempat. Nah, atas penyewaan itu Bapak membuat bukti potong dan diberikan kepada rekanan Bapak, kepada pihak yang menyewakan seperti itu. Itu dari Bapak Made. Jadi untuk finalnya itu penghasilan dari Bapak final, tapi begitu Bapak transaksi dengan pihak ketiga untuk menyewa molen atau nyewa truk itu yang dikenakan PPh 23 seperti itu. Jadi Bapak membuat bukti potong PPh 23 atas sewa tadi. Itu ilustrasinya sih. Ya, selanjutnya dari Septin Suryani. Di lapor PPh 23 yang sudah pakai e-Bupot tidak ada nominal kurang bayar. Sedangkan kalau kita SPT PPh lain di bukti ada jumlah kurang bayar atau lebih bayar. Apakah ada cara untuk mengetahui kalau kita sudah melapor
dengan data sesuai. Bagaimana ya maksudnya ini, Bu? Mungkin bisa diperjelas lagi, mungkin nanti ngetik di Q&A-nya lagi. Dari Pak Yoga Ariana lagi, ini kalau bergerak di jasa konstruksi yang memotong dinas yang bersangkutan pemberi kerja, berarti untuk kontraktor apakah masih melaporkan Ibu Pot? Nah, tadi sama seperti yang pertanyaan dinas PU tadi, bukti potongnya dimasukkan di SPT tahunan dan yang melaporkan pemotongan adalah dinas terkait. Mungkin Pak Windy bisa meneruskan. Semangat sekali semua ya. Ini Pak Imadin Nurdana Wisnawa, kalau ongkos kirim dibuatkan bukti potong juga pada PMK 141 2015, di sana ada jasa pengangkutan atau ekspedisi. Jika itu yang dimaksud, maka ya buat bukti potongnya. Kemudian kalau jasa internet yang sudah PKP yang dipakai, maksudnya gimana ya? Jasa internet yang sudah PKP yang dipakai. Jasa internet yang kena PPh pasal 23 buat bukti potong sih intinya. Saya kurang mengerti tentang pertanyaannya ini. Yang dipakai apa maksudnya? Berikutnya Pak Kadek Sostika, kalau sebagai pemberi jasa, apa perlu bukti potong PP 23 yang kita dapat dari customer perlu dilaporkan? Ketika kita sebagai pemberi jasa kan kita mendapatkan bukti potong. Nah, itu yang dilaporkan di SPT tahunan nantinya sebagai kredit pajak. Jika tidak dilaporkan ya berarti kan tidak berkurang pajaknya seperti itu. Tanya, tanggal yang mana yang dipakai untuk patokan untuk mengkreditkan bukti potong yang kita dapatkan? Tergantung tahun pajak, Pak. Jadi tahun pajaknya itu kan dalam mengkreditkan bukti potong ini di SPT tahunan. Jadi jika bukti potongnya tahun 2020, maka itu untuk dilaporkan di SPT tahunan 2020. Maaf tadi kuota saya habis, bila pertanyaan tentang hadiah sudah dijawab, mohon diulang. Yang mana ini? Hadiah intinya ada 3. Jika pemberian hadiahnya kepada orang pribadi, dilihat apakah dia hadiah karena misalkan prestasi atau ini undian. Jika prestasi maka dia PPh pasal 21 potongannya, jika undian maka pasal 4 ayat 2 25%. Khusus untuk hadiah pasal 23 itu untuk yang diterima oleh wajib pajak badan di PT, CV, yayasan seperti itu. Jika menerima itu maka menggunakan PPh pasal 23 ya. Untuk kemudian berikutnya, untuk jasa tiketing ada bukti potong hadiah dan penghargaan 15%, jasa pengantar 2%. Apakah tinggal melaporkan pasal 3 saja? Untuk jasa tiketing ada bukti potong hadiah dan penghargaan, ada bukti potong dan jasa perantara. Apa tinggal melaporkan? Ya dibuatkan bukti potong. Jika ada pemberian hadiah atau jasa perantara, maka tetap dibuatkan bukti potongnya dulu baru dilaporkan. Seperti itu. Izin bertanya, bagaimana jika istri anak mempunyai NPWP sebagai anggota keluarga? Mohon maaf, ini beda ini ya. Ini beda ya. Apakah wajib mengisi SPT tahunan? Ya wajib. Jika istri anak mempunyai NPWP sebagai anggota keluarga, jika ibu bapak punya NPWP, maka wajib isi SPT tahunan. Dan di umur berapa anak ibu bisa mempunyai NPWP? Jika anak sekolah menengah, jika anak-anak belum punya NPWP, maka itu kewajibannya menjadi pengampunya, yaitu bapak ibunya. Jadi satu keluarga itu sebenarnya cukup 1 NPWP. Jadi atas semua penghasilan dari milik anak dan orang tua itu bisa dimasukkan dalam SPT orang tuanya. Jika sudah punya NPWP masing-masing, maka dilaporkan dalam SPT masing-masing. Saya adalah NPWP pribadi tapi sudah PKP, bergerak di bidang jasa, setiap bertransaksi dengan bendaharaan saya diberikan bukti potong. Apakah betul yang saya laporkan?
Bisa dilaporkan, Bapak, di dalam SPT tahunan. Nanti dihitung kembali, ya. Jika memang tidak dilaporkan, ya berarti tidak berkurang pajaknya seperti itu aja. Atau tergantung juga kalau misalkan pengenaan pajak final, maka ya itu tidak bisa digunakan. Tapi pembuat bukti potong tetap wajib membuat bukti potong. Kalau jasa reklame, billboard, atau baliho besi, bagaimana pembuatan billboard? Berarti maksudnya menggunakan jasa reklame, ya udah tinggal dibuatkan bukti potong seperti tadi, Pak. Jasa, tarifnya 2%, berapa biaya reklamenya, seperti itu masukkan terkait tarif, udah. Itulah bukti potongnya. Saya bergerak di bidang jasa konstruksi. Apabila truk perusahaan tidak ada kegiatan dan ada orang pribadi yang menyewa, apakah saya buat? Oh, berarti di dalam hal ini Pak Made Suhitra itu punya truk, tapi disewa oleh orang. Berarti kan Bapak mendapatkan penghasilan. Seharusnya yang menyewa itu yang membuatkan bukti potong. Dalam hal orang pribadi yang menyewa, kemungkinan kan dia tidak membuat bukti potong. Jadi, atas penghasilan tersebut, Bapak laporkan sendiri dalam SPT tahunannya. Jadi, dihitung pajaknya di sana. Seperti itu. Ini sudah ya. Cynthia Dewi sudah. Septin Suryani. Jadi, saya pernah lihat bukti penerimaan elektronik. Di sana tidak cantuman kurang bayar pada bukti masa yang kita lapor. Sedangkan terlapor PDT biasanya saya pernah lihat bukti BPE tidak dicantumkan kurang bayar. Sedangkan kalau SPT, ya pertanyaannya jadi apa ini Bu? Bu Septin, saya kurang mengerti pertanyaannya. Ya berarti kalau tidak ada pembayaran berarti kan nihil dia laporannya. Seperti itu aja. Kemudian berikutnya Febri Bramandika, apakah input tanggal e-book pot harus sesuai dengan tanggal transaksi atau bisa di-input di akhir bulan? Sebaik dengan tanggal transaksi. Jadi tanggal transaksi kapan dibuatkan bukti potong. Namun bisa juga dibuat di akhir bulan, dalam 1 bulan itu ya, jangan sampai lewat. Harus dalam 1 bulan itu. Misalkan juga dalam 1 bulan itu dia 2 kali transaksinya tidak apa-apa, dibuatkan di akhir bulan. Tapi jangan sampai lewat, karena kan beda nanti dia bulannya. Ini 1 bulan itu harus sama. Saya tanya, invoice dari supplier tanggal 5 Juni, tapi baru kami bayar tanggal 23 bulan 8. Dipotong periode jasa ekspedisi untuk bukti potong, saya lapor tanggal bayar, saya lapor di masa 8. Dan tanggal bukti potongnya 23 bulan 8. Invoice dari supplier, tanggal 5 Juni. Yang buat bukti potong kan gini ya, Pak Bayu ya. Ya, berarti harusnya tanggal invoice, Pak. Tanggal 5 Juni itu seharusnya. Jadi kapan dia transaksinya. Jadi dibuatkannya tanggal itu jadi harusnya. Ya. Kemudian cara perhitungan pajak badan tarif baru yaitu 22%. Bagaimana, Pak? Terlalu panjang kalau kita jelaskan di sini ya, terkait dengan wajib pajak tarif pajak badan barunya. Itu untuk tahun 2020 tinggal berubah tarif 22% saja. Itu aja. Kita fokus ke bukti potong dulu untuk sementara ini ya. Terima kasih. Kami bergerak di bidang perdagangan, apakah termasuk dalam PP 23? Dan jika tiap bulannya tidak transaksi, apakah kita harus lapor? Bapak Ibu yang bergerak dalam bidang perdagangan, ini kan kaitan PP 23 itu dalam hal penggunaan jasa. Misalkan dalam bidang perdagangan, Bapak Ibu menyewa alat atau menyewa misalkan tadi kan kayak truk untuk transportnya. Nah, dalam menyewa itu ketika membayar karena Ibu melakukan pembayaran kepada rekanan, maka itu harus dipotong PP pasal 23. Di atas biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut, lihat ada nggak jasa sewa atau apa yang merupakan objek pasal 23. Jika ada, maka potong dulu, kemudian bayar. Kemudian, bila mendapat hadiah dari supplier, apakah masuk dalam pasal 23? Iya, ketika suppliernya harus membuatkan bukti potong pasal 23. Bila mendapat hadiah.
Kemudian saya ingin konfirmasi saja jika tidak ada transaksi yang kena PP23 pasal 26 bulan tersebut, maka tidak perlu lapor. Iya, sesuai dengan tadi ya. Seperti saya sampaikan tadi, tidak perlu lapor jika ada transaksi terkait dengan pasal 23. Banyak yang diulang-ulang semua kayaknya. Jadi yang tanyakan bagaimana cara mengetahui kalau nominal yang kita lapor sesuai dengan yang kita bayar. Hah? Jadi nyambungin yang BPE tadi itu mungkin Oh, ibunya tadi, Ibu Septin. mungkin dibantu Pak Alvin ya. Eh, untuk tadi mungkin maksudnya yang nyambung dengan BPE tadi, apakah BPE PPh pasal 23 yang menggunakan e-bupot itu nggak muncul kalau kurang bayar ya, mungkin maksudnya gitu. Tapi kalau kita ke kantor pajak, kalau ada kurang bayar muncul KB berapa gitu mungkin sih. Jadi saya nangkapnya seperti itu. Oke. Iya. Sudah clear ya? Jadi bentuknya tadi mungkin bisa dimunculkan lagi Pak Indi untuk bukti potongnya. Bukti lapornya tadi yang dari aplikasi seperti apa? Seperti apa? Mungkin biar bisa kita lihat sama-sama yang tadi dari bukti lapor tadi yang di slide. Mungkin bisa dimunculkan. Yang bagian ini kan ya, pembuatan bukti potong setelah di input. Setelah lapor yang ke BPE itu. BPE-nya. BPE-nya ini. Iya, kita bisa lihat dulu bukti penerimaan elektronik ini. Ini memang tidak muncul ya ininya. Iya. Kan terlihatnya di induk ya. Ya, jadi seperti ini ya. Untuk Bu Septin tadi di bukti BPE-nya memang tidak muncul ya di contohnya tadi, tapi Ibu bisa lihat di formulir induknya. Jadi di SPT-nya tadi kalau menggunakan e-bupot begitu lapor secara elektronik kita bisa lihat lagi di induk apakah nilainya sama dengan yang karena memang di BPE-nya ternyata tidak muncul ya, memang seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Komang Ayu Septiani. Kalau penghasilan bruto di bawah 4,8 miliar, bagaimana untuk tarifnya? Apakah tetap 22%? Seperti itu. Ini sepertinya pertanyaan terkait dengan SPT tahunan loh. PPh 29-nya ini ya? Iya, pasal 29-nya ini maksudnya. Ya. Ini di luar gini ya, tapi kita intinya itu untuk perhitungan pasal PPh tahunan badannya jika di bawah 4,8 jika dia menginginkan tata cara pelaporannya dengan tarif pajak umum ya tetap bisa digunakan. Tapi kalau tidak tetap dia tidak harus final pelaporannya ya. Mungkin seperti itu. Mungkin kita next aja. Ya, untuk Bu Sri Anggreni, bukti bayarnya diupload juga atau cukup NTPN-nya? Jadi cukup masukkan NTPN-nya saja. Nanti di sana sistem akan memverifikasi NTPN-nya. Seperti itu. Terus untuk selanjutnya dari Pak Madi Agus Widiarsa, apakah laporan SPT PPh 23 nanti bisa di-download untuk print di arsip? Bisa. Jadi bisa di-download PDF, nanti di-print sendiri. Seperti itu. Sebagai arsipnya. Kalau masih mau mengarsip di hard copy, tapi sebenarnya selama masih bisa akses internet juga bisa diakses
Jadi arsipnya secara elektronik seperti itu di persistem di cloud-nya di Dirjen Pajak. Jadi sewaktu-waktu bisa dilihat lagi. Tapi kalau mau mengarsipkan hard copy-nya sih bisa di-download nanti di eBookpot. Terus untuk Bu Sri Anggra ini, untuk lawan transaksi yang memiliki SKB, apakah tetap kita buatkan bukti potong dengan mengisi bagian SKB atau tidak buatkan bukti potong? Tidak dibuatkan bukti potong Ibu ya, untuk ininya. Kalau dia punya SKB, tapi tetap kita laporkan di SPT kita dengan menampilkan SKB-nya tadi. Seperti yang dijelaskan Pak Windy tadi di Nah, untuk nomor bukti dari Bu Puturita, untuk nomor urut bukti potong, apakah 3.1 itu maksudnya memakai aplikasi SPT, bukti potong hard copy atau kertas? Ya, jadi 3.1 itu kalau bukti potongnya tadi tidak menggunakan eBookpot ya Bu ya, jadi masih manual. Jadi kedepannya sih setelah Agustus untuk PKP dan setelah September ini nanti akan secara elektronik semua. Jadi WPH 23-nya nanti bukti potongnya 33 seperti itu. Jadi yang 31 ini memang menggunakan manual masih hard copy atau kertas. Terus dari Pak Ketut Ardi Ardita, usaha kami adalah di bidang jasa servis AC dan juga pengadaan AC. Biasanya kalau terima pekerjaan dari instansi pemerintah, kami terima SSP PPN dan SSP PPH pasal 23 atau PPH pasal 22. Yang ingin saya tanyakan, apakah kami menerbitkan bukti potong atau tidak? Kalau terima pekerjaan dari non pemerintah, apakah kami menerbitkan bukti potong? Atau kalau terima pekerjaan dari perorangan non usaha, apakah kami menerbitkan bukti potong? Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, untuk jasa Bapak servis AC ini sebenarnya yang menerbitkan bukti potong adalah lawan transaksi Bapak. Jadi kalau lawan transaksi Bapak adalah badan pemerintah atau bendahara, terus wajib pajak badan, PT, CV, sama satu lagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, Bapak pasti dapat bukti potong pasal 23. Seperti itu. Nah, jadi Bapak tidak menerbitkan bukti potong. Jadi lawan transaksinya Bapak yang akan menerbitkan bukti potong karena jasa Bapak memberikan jasa servis AC seperti itu. Dan nanti di laporan tahunan SPT tahunan bukti potong yang diterbitkan tadi oleh lawan transaksi Bapak bisa kreditkan sebagai kredit pajak kalau misalnya nanti pelaporan SPT tahunan seperti itu. Terus dari Pak Ketut Ardi Ardito lagi, sertifikat elektronik yang saya punya adalah untuk menerbitkan faktur pajak. Apa harus mengurus lagi untuk penerbitan eBookpot PPH pasal 23? Nah, kalau sertifikat elektroniknya masih aktif, tidak perlu. Tapi kalau sudah kadaluarsa lebih dari 2 tahun, maka Bapak mengurus lagi ke kantor pajak untuk sartel. Seperti itu. Ya. Oke, ayo. Satu lagi. Ini masih ada waktunya untuk tanya jawab, Ibu Eca. Oh, sudah cukup sekian sepertinya Pak Windy. Mungkin Ya. kita kembalikan ke MC untuk sesi tanya jawab. Oke. Baik, terima kasih Bapak Windy dan Bapak Alvin yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu peserta sekalian. Oke, baik. Terima kasih atas partisipan Bapak Ibu untuk dalam acara webinar pada sore hari ini. Berakhir pula setelah polling yang barusan kita laksanakan, berakhir pula webinar pada sore hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore dan Om Santi 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 Om.